Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa anzalal Qur'an wa 'allamal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikud dayyan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu akhir zaman. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullah la'allakum tuflihun. Ittaqullah la'allakum turhamun, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumat Masjid Syuhada Yogyakarta, hafizakumullah fi sihhah wa tamamil afiyah. Pertama, tak henti-hentinya mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga sampai siang hari ini kita masih diberikan umur panjang, sehat walafiat, dan kemudahan untuk melangkahkan kaki kita dari tempat kita masing-masing menuju Masjid Syuhada ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumu'ah. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita gerakkan, satu langkah mengangkat derajat kita di sisi Allah, langkah berikutnya menjadi kafarah, penghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Allahumma amin. Mudah-mudahan dengan terus menjaga istiqamah ibadah kita kepada Allah, Allah senantiasa memberkahi hidup kita, memberkahi umur kita, memberkahi keluarga kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Saudaraku sidang Jumat yang dimuliakan Allah, salah satu peristiwa spektakuler yang biasa diperingati oleh umumnya atau mayoritas umat Islam, apa yang disebut dengan peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini adalah peristiwa historis, namun sesungguhnya kita sebagai umat baginda yang hidup di akhir zaman ini bisa menangkap falsafatut tarikh, filosofi dari peristiwa sejarah itu. Salah seorang penulis dan sekaligus ulama besar dari Syria, namanya Profesor Dr. Said Ramdan Al-Buti, menyebut di dalam kitabnya Fiqhus Sirah bahwa peristiwa Isra baginda Rasul, Isra dan Mi'raj baginda Rasul itu terjadi kira-kira 1 tahun sebelum baginda hijrah. Pada peristiwa itu Nabi mengalami satu ujian berat karena ditinggal mati oleh istri tercinta, yaitu Khadijah radhiyallahu anha, dan paman beliau meskipun belum sempat beriman menurut para sejarawan, Abu Thalib, yang selama ini menjadi pembela baginda Rasul Muhammad SAW dalam dakwahnya. Maka kemudian sejarah mencatat itu sebagai tahun duka nestapa atau yang disebut dengan Amul Huzni. Disinilah kita bisa mengambil nilai aktualisasinya bahwa Nabi saat itu tentu mengalami kesedihan yang luar biasa. Namun rupanya Allah tidak ingin membiarkan
baginda Rasul tenggelam dalam kesedihan yang berlarut-larut, karena orang yang sedih berlarut-larut menjadi tidak produktif. Maka diberikan satu kemukjizatan yang dalam ajaran Islam disebut sebagai mukjizat Isra dan Mi'raj baginda Rasul. Dia dipertemukan bukan saja dengan arwah para anbiya, para rasul sebelumnya, tapi juga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pelajaran yang pertama atau nilai yang bisa kita aktualisasikan yang pertama adalah ketika kita sedang galau, sedih, berat, masalah, jangan pernah jauh-jauh dari Tuhan, dekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata kunci. Yang kedua, dari peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasul, kita bisa mengambil satu pembelajaran bahwa kuasa Allah itu bisa terjadi dalam atau di luar logika kemanusiaan. Kalau kita melihat peristiwa Isra Mi'raj semata-mata menggunakan logika kemanusiaan, mungkin orang akan menyangkal peristiwa tersebut sebagaimana yang dilakukan juga oleh orang-orang musyrik Arab saat itu ketika Nabi cerita bahwa baru saja dia mengalami peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, dan dilanjutkan dengan perjalanan ke atas yaitu sampai ke Sidratul Muntaha. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, maka bagi orang beriman memahami fenomena mukjizat itu bukan hanya menggunakan logika kemanusiaan, tetapi yang lebih penting adalah logika keimanan sebagaimana yang dicontohkan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq. Di dalam tafsir Fakhruddin Ar-Razi atau yang disebut dengan kitab Mafatihul Ghaib, itu Abu Bakar bahkan mengatakan, Muhammad cerita begini dan begitu, seandainya dia cerita yang lebih aneh dari itu, saya yang akan percaya, karena apa yang disampaikan Nabi adalah kebenaran. Maka beliau selama ini dikenal sebagai Al-Amin, As-Sadiqul Amin, orang yang jujur dan bisa dipercaya. Saudara-saudaraku sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, yang ketiga, pembelajaran yang penting bisa kita ambil dari nilai peristiwa Isra dan Mi'raj, bahwa ada dua perjalanan yang dilakukan Nabi. Yang pertama adalah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini adalah perjalanan horizontal dari masjid menuju masjid, masih horizontal. Namun rupanya tidak berhenti di situ. Perjalanan kedua adalah wa minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, yaitu perjalanan vertikal menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini juga memberikan satu pembelajaran bahwa kita ingin menjadi orang yang salih sebenarnya harus mampu membangun komunikasi horizontal sesama makhluk Allah di bumi. Tapi juga yang kedua, membangun komunikasi vertikal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang menarik, setelah sampai perjalanan vertikal menuju Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad pun kemudian kembali ke bumi untuk menyampaikan risalah Allah berupa perintah salat. Ini juga memberikan satu pembelajaran bahwa ketika orang mencapai puncak ketinggian, jangan pernah lupa orang yang di bawah. Maka ada satu gambaran menarik dari seorang profesor dari Indo-Pakistan, Muhammad Iqbal, ya, pernah mengatakan, seandainya saya yang diberi kesempatan untuk Isra Mi'raj, mungkin saya tidak mau balik lagi ke bumi, karena begitu indah pertemuan antara hamba dengan Khaliknya yaitu Allah. Namun Nabi Muhammad adalah sosok pemimpin yang tidak egois,
yang hanya memikirkan kesenangan, tenggelam dalam hedonisme religius pribadi, beliau mau turun lagi ke bumi untuk menyampaikan risalah salat demi keselamatan dan kebahagiaan umatnya. Maka ini yang terakhir, setidaknya kita juga sebenarnya diingatkan dengan peristiwa Isra Mi'raj ini adalah meneguhkan kembali buat kita semuanya untuk merawat sholat 5 waktu itu, sehingga Nabi mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min, sholat ini adalah mi'rajnya orang mukmin. Ada sebagian pakar, ya, penerima hadiah Nobel konon pernah mengatakan bahwa sholat yang dikerjakan dengan sepenuh hati, dengan pemaknaan yang mendalam, akan menjadi basis yang kuat bagi pembentukan peradaban umat manusia. Maka sebuah komunitas atau masyarakat yang meninggalkan tradisi sholatnya, sebenarnya dia sedang menandatangani kontrak bagi kehancuran peradabannya. Kita sebagai umat Islam mayoritas, apalagi di Indonesia, maka ini yang paling bertanggung jawab. Tentunya menjaga peradaban ini salah satunya dengan mengaktualisasikan nilai sholatnya. Karena di antara pesan terbesar dari sholat, di samping zikrullah, ingat Allah, adalah pesan perdamaian. Itu sebabnya ketika kita mengakhiri sholat, kita akhiri dengan salam Assalamualaikum warahmatullah dengan menoleh ke kanan, dan Assalamualaikum warahmatullah dengan menoleh ke kiri. Seolah Tuhan berkata kepada kita, wahai hambaku, kalau kalian sudah laksanakan sholat, sujud dan ruku padaku, sekarang ku izinkan kamu aktif kembali kepada aktivitas duniamu, tapi tolong ya, tebarkan salam perdamaian buat kanan kirimu. Dan ini dikuatkan, argumen ini dikuatkan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang otentik, Muslim sejati adalah yang bisa menggaransi orang lain dari gangguan lidah dan tangannya, karena dia selalu menebar pesan-pesan perdamaian, baik dengan tutur katanya maupun dengan tindakan dan perilakunya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu li wa lakum, istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullah la'allakum tuflihun, la'allakum turhamun, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin wa ahlik a'da'hum minal yahudil israiliyin biquwwatika ya qawiyyu ya matin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin birahmatika wa biquwwatika ya qawiyyu ya matin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka
was-sihhah wal afiyah was-salamah wal barakah wal istiqamah wa husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.